pemirsa, kembali lagi di One News Sore. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyatakan Yahya Khalil Stakuf atau yang akrab disapa Gus Yahya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU mulai 26 November 2025. Menanggapi hal itu, Gus Yahya mengatakan surat yang menyebut dirinya tidak lagi menjabat sebagai Ketum PBNU tidak sah. Informasi lainnya pemirsa, akibat hujan yang terus mengguyur wilayah Sumatera Barat sejak pekan kemarin, pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperpanjang status tanggap darurat selama 14 hari ke depan. Inilah One News Sore selengkapnya. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengatakan TNI Angkatan Darat bakal ditugaskan untuk menjaga seluruh kilang minyak BUMN. Hal itu dikatakan oleh Syafri usai menggelar rapat bersama Komisi 1 DPR RI Senin 24 November 2025. Penugasan ini menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tertutup Menhan bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Syafri mengatakan kilang minyak milik BUMN merupakan industri strategis yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap kedaulatan negara. Oleh karena itu, Syafri menilai sektor pertahanan harus memperkuat TNI, baik matra, darat, laut, maupun udara. Hingga November 2025, Indonesia telah memiliki 150 batalion TNI yang disebut Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan. Jumlah tersebut akan terus bertambah dengan target 150 batalion per tahun. Menurut Syafri, penempatan prajurit untuk menjaga kilang minyak dan terminal Pertamina itu termasuk operasi militer selain perang atau OMSP yang diperbolehkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI. Lebih lanjut, Syafri menuturkan penugasan TNI itu akan mulai dilaksanakan pada bulan Desember 2025 mendatang. Selain personil TNI Angkatan Darat, penjaga Pertamina ini juga akan dipantau oleh Badan Intelijen Strategis atau BAIS yang di bawah struktur TNI. Laut serta udara. Dari tahun 2025 kita sudah memulai pembangunan kekuatan ini, di mana saat ini di tahun 2025 kita sudah memiliki 150 batalion Tentara Nasional Indonesia yang kita sebut Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, dan ini akan terus kita tingkatkan setiap tahunnya pada jumlah 150 batalion per tahun. Ini tentunya tidak dimasukkan untuk kebutuhan ambisi teritorial, tetapi semata-mata untuk menjaga keutuhan wilayah dan pengamanan serta menyelamatkan kepentingan nasional serta menjaga industri strategis yang mempunyai kaitan dengan kedaulatan negara. Sebagai contoh, kilang dan terminal Pertamina ini juga bagian yang tidak terpisahkan daripada gelar kekuatan kita. Juga kami telah menerima perintah persiapan dari Bapak Presiden untuk
mempersiapkan pasukan pemeliharaan perdamaian di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyatakan Yahya Khalil Stakuf atau yang akrab disapa Gus Yahya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU mulai 26 November 2025. Keputusan tersebut tertuang dalam surat edaran PBNU terkait tindak lanjut hasil rapat harian Suriah PBNU. Dalam surat itu menyebut bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas, maka Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Bahwa berdasarkan butir 3 di atas, maka Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf tidak lagi memiliki wewenang dan hak untuk menggunakan atribut, fasilitas dan atau hal-hal yang melekat kepada jabatan Ketua Umum PBNU maupun bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama terhitung mulai tanggal 26 November pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Dalam surat tersebut juga meminta agar PBNU segera menggelar rapat pleno untuk membahas pemberhentian dan pergantian fungsionaris dalam struktur PBNU. Khatib Amtazul Makafir membenarkan surat itu dan menyebut surat itu merupakan risalah rapat. Sementara itu, Gus Yahya mengatakan surat yang menyebut dirinya tak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU tidak sah. Gus Yahya mengungkapkan surat tersebut tidak mendapatkan stempel digital dan nomor surat tidak tercantum dalam tautan yang terdapat di surat tersebut. Sehingga surat itu tidak memenuhi ketentuan dan tidak mungkin bisa digunakan sebagai dokumen resmi. Gus Yahya juga menyebut surat dimaksud diedarkan melalui surat-surat yang tidak sah, sebab melalui WhatsApp bukan dari saluran digital milik NU sendiri. Ia mengatakan, dalam sistem persuratan yang berlaku di PBNU, dokumen yang dinyatakan sah otomatis akan diedarkan kepada penerima yang dituju oleh surat dimaksud. Apa yang dianggap sebagai keputusan rapat itu tidak dapat diterima karena memang di luar wewenangnya. Karena di luar wewenangnya. Dan maka sampai sekarang, sampai hari ini, secara konstitusional saya tetap dalam jabatan saya sebagai Ketua Umum, saya tetap dalam fungsi saya, fungsi yang efektif sebagai Ketua Umum, dan secara de facto jajaran kepengurusan di semua tingkatan, baik di PBNU maupun sampai ke bawah, sampai ke PBNU dan PCNU, semua masih mengikuti tata kerja yang normal
dalam hal saya menjalankan fungsi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sampai sekarang. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengetahui kasus ibu hamil bernama Irene Sokoy yang meninggal setelah ditolak 4 rumah sakit di Papua. Tito mengungkapkan kejadian yang menimpa Irene dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo pada Senin 24 November. Usai mendengar laporan tersebut, Presiden Prabowo meminta rumah sakit dan pejabat terkait, termasuk pejabat di Dinas Kesehatan, pejabat provinsi hingga kabupaten diaudit. Mantan Kapolri itu mengungkapkan Presiden Prabowo ingin mengetahui penyebab yang mengakibatkan nyawa Irene melayang. Tito menyebut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan pihak Kemendagri sudah menuju Jayapura, Papua untuk melakukan audit. Selain itu, Tito juga telah meminta Gubernur Papua, Matius Fakhiri, untuk memberikan bantuan kepada Irene. Sebelumnya, Irene yang sedang hamil mulai merasakan kontraksi dan dibawa menggunakan speedboat menuju RSUD Yowari. Namun setibanya di rumah sakit, Irene tidak ditangani dengan cepat padahal kondisinya memburuk. Proses pembuatan surat rujukan ke rumah sakit lainnya pun sangat lambat. Keluarga kemudian membawa Irene ke Rumah Sakit Dian Harapan dan RSUD AB Pura, tetapi ia kembali tidak mendapat layanan. Irene lalu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, namun keluarga diminta membayar uang muka 4 juta rupiah karena kamar BPJS sudah penuh. Akhirnya Irene dinyatakan meninggal pada Senin 17 November pukul 5 waktu Indonesia Timur. Perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan audit, dan saya sudah nyampaikan, saya sudah komunikasi dengan gubernur, sudah. Saya minta gubernur, begitu saya dapat informasi gubernur, Pak Matius Fakhiri sesegera mungkin ke rumah korban, keluarga korban, semua dibantu. Yang kedua, melakukan audit internal, masalahnya di mana. Dikumpulkan rumah sakit itu, termasuk juga pejabat-pejabat yang di dinas kesehatan dan lain-lain.
Video amatir warga merekam terjadinya banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kota Sibolga, Sumatera Utara. Sejumlah ruas jalan penghubung antar Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Kota Sibolga terputus akibat material longsor, sehingga akses ke beberapa wilayah menjadi terisolir. Tim gabungan dari BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Brimopolda Sumut masih mencari jalur alternatif untuk menuju lokasi yang terdampak. Sedikitnya 8 kabupaten kota di Sumatera Utara terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor. Hingga saat ini, jumlah korban jiwa di Kabupaten Tapanuli Tengah tercatat 4 orang. Sementara data korban luka dan kerusakan masih didata oleh BPBD. Di Kabupaten Tapanuli Selatan, 9 orang meninggal dunia dan 3 lainnya dilaporkan hilang. Di Kota Padang Sidempuan, 1 orang dilaporkan meninggal dunia. Ribuan warga terpaksa mengungsi akibat bencana ini. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat resmi memperpanjang masa tanggap darurat selama 14 hari menyusul hujan deras yang terus mengguyur wilayah tersebut sejak pekan lalu.
Sebanyak 13 daerah di Sumatera Barat terdampak banjir dan longsor dengan skala kerusakan yang bervariasi dan memerlukan penanganan segera. Banjir dan longsor terjadi menyebabkan kerusakan signifikan pada berbagai sarana publik seperti jalan raya, jembatan, serta fasilitas umum lainnya. Sejumlah ruas jalan penting terendam banjir atau tertutup material longsor, menghambat pergerakan warga dan kendaraan logistik. Banjir besar menggerus beberapa jembatan penghubung antar desa sehingga memutus akses vital yang biasa digunakan warga untuk aktivitas harian. Jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit Padang ambruk setelah debit air sungai meningkat drastis dan menghantam struktur jembatan dengan kuat. Kerusakan jembatan Gunung Nago menghambat aktivitas warga yang biasa melintas dari Kuranji menuju Belimbing hingga kawasan kampus Universitas Andalas. Tumpukan tanah dan batu akibat longsor masih menutup akses jalan di beberapa wilayah sehingga proses evakuasi dan distribusi bantuan berjalan lambat. Penutupan jalan akibat longsor dan banjir mengganggu pengiriman bantuan serta memperlambat mobilitas petugas ke daerah yang paling terdampak. Petugas gabungan dari BNPB dan BPBD kini masih mengumpulkan data kerusakan serta melakukan asesmen kebutuhan penanganan di seluruh titik terdampak. Pemerintah daerah memfokuskan penanganan awal pada perbaikan jalan, jembatan, dan sarana publik lainnya demi memulihkan aktivitas masyarakat. Upaya percepatan membuka kembali jalur transportasi terus dilakukan agar evakuasi, pengiriman bantuan, dan mobilitas warga dapat kembali normal. TNI Angkatan Laut mengamankan 2 kapal pengangkut nikel yang terindikasi melakukan pelanggaran di perairan Mandiodo, Konawe Utara pada Selasa 25 November. Kapal tersebut terdeteksi saat KRI Bung Hatta 370 melakukan tugas jarkapelit atau pengejaran, pencarian, dan penyelidikan.
Pemeriksaan pertama dilakukan terhadap kapal TB Prima Mulia 06, TK Prima Sejati 308 yang diawaki 10 ABK WNI dan dinahkodai seorang berinisial A. Kapal milik PT Prima Mulia Jaya itu diketahui mengangkut nikel ore milik PT Dwi Mitra Multiguna Sejahtera atau DMS dengan tujuan PT IMIP Morowali. Kemudian TNI Angkatan Laut melakukan pemeriksaan terhadap TB Nusantara 3303, TK Graham 3303 yang juga diawaki 10 ABK WNI dan dinahkodai seorang berinisial RM. Kapal itu membawa nikel dari shipper yang sama, PT DMS, dan bertujuan ke PT IMIP Morowali. Usai melakukan pendalaman, TNI Angkatan Laut menemukan sejumlah indikasi pelanggaran yang dilakukan kedua kapal. Di antaranya aktivitas pengapalan di jeti PT DMS yang saat ini telah disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan karena penyalahgunaan ruang laut, perpindahan kapal dari jeti ke area Lego Jangkar tanpa dilengkapi surat persetujuan olah gerak, hingga absennya nahkoda saat kapal melakukan olah gerak. Selain itu, kedua kapal juga tidak membawa dokumen kapal maupun muatan yang sah. Temuan-temuan tersebut disebut melanggar peraturan perundang-undangan tentang minerba dan perundang-undangan tentang pelayaran. Kedua kapal tersebut kemudian dikawal menuju Lanal Kendari untuk pemeriksaan mendalam dan penindakan sesuai aturan yang berlaku. Ruang sidang di Pengadilan Agama Kota Prabu Mulih sejak Januari hingga Oktober 2025 banyak didatangi istri yang menggugat cerai pasangan mereka. Penyebab perceraian umumnya terkait kekerasan dalam rumah tangga dan masalah ekonomi akibat suami yang kecanduan judi online. Menurut Humas Pengadilan Agama Kota Prabu Mulih, Miftah Mutakin, sepanjang Januari hingga Oktober 2025, tercatat
sebanyak 223 perkara cerai. Jumlahnya diperkirakan akan terus bertambah seiring masuknya permohonan cerai melalui layanan terpadu. Kasus perceraian di Pengadilan Agama Prabu Mulih sepanjang tahun 2025 mencatat penyebab perceraian terbanyak tetap sama seperti tahun sebelumnya, yakni perselisihan yang terus-menerus, konflik rumah tangga berat, dan ketidakmampuan pasangan menemukan titik terang. Dari total 223 kasus yang tercatat hingga Oktober 2025, lebih dari 50% atau sekitar 112 kasus perceraian terjadi karena pasangan suami kecanduan judi online. Fenomena ini menunjukkan bahwa masalah ekonomi yang ditimbulkan oleh perilaku kecanduan judi online menjadi faktor utama yang memicu perceraian di Kota Prabu Mulih. Selain itu, KDRT juga menjadi penyebab signifikan yang mendorong istri untuk mengambil langkah hukum dan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Pihak Pengadilan Agama Prabu Mulih memperkirakan jumlah pengajuan perceraian akan terus meningkat jika masalah sosial seperti kekerasan rumah tangga dan kecanduan judi online tidak segera ditangani secara serius oleh keluarga dan pihak berwenang. Januari sampai Oktober 2025 ini kita masih di angka 223 perkara. Itu yang diputus itu dikombinasikan baik cerai talak maupun cerai gugat, seperti itu. Berarti ada kemungkinan peningkatan di tahun 2000 dibanding 2025? Kemungkinan di bulan November ini ada kenaikan yang signifikan untuk perkara cerai talak dan cerai gugat. Itu kebanyakan itu perceraian itu masalahnya apa nih? Untuk perceraian itu penyebab perceraian itu didominasi dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Untuk kasusnya ada judi online seperti itu. Oke. Judi online itu kalau untuk data yang kami punya, judi online itu hanya 2. Itu yang pure alasan perceraiannya karena judi, yang dalam hal ini ada judi online. Tetapi kalau misalnya judi online itu biasanya berkorelasi dengan perselisihan secara terus-menerus. Jadi alasan utamanya adalah perselisihan secara terus-menerus, tetapi yang menjadi subbagian penyebab dari perselisihan dan pertengkaran terus-menerus itu ada KDRT, ada judi online, ada juga faktor ekonomi dan tidak menafkahi seperti itu. Kalau besarnya berapa banyak judi online rasanya? Kalau judi online selama yang kami hadapi itu menjadi mungkin kami bisa ambil di angka 50% ke atas dari alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Itu salah satu penyebabnya adalah judi online, bisa di angka 50% ke atas. Dari total 200 itu? Dari total 223 itu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Sore berikutnya, setiap hari pukul 6:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.